Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, sebelum mystery reading, kita akan ritual candle dulu. But sambil aku mau minta maaf, semalam aku ghosting sehari. Aku udah sehat, udah sembuh sayang, aku. Jadi bukan sakit lagi, cuman karena kemarin baru sembuh, udah lama gak ketemu sama temen. Jadi sempetin ke Ubud, cuman kena macet. Ternyata di daerah Sanur itu lagi banyak pembangunan jalan yang harusnya 2 lajur jadi 1 lajur. Alhasil aku kecapean. Jadi gak reading, jadi bukan karena sakit ya Makasih banyak, udah banyak yang japri doain kesehatan aku. Oke, sebelum reading, seperti biasa kita ritual candle-nya itu untuk narik energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Banyak energi kalian udah pada bagus, aku rasain ya. Jadi kalau kalian ngerasa di posisi yang masih agak kurang bagus, mungkin masih agak sedikit terdistract nih. Soalnya tadi enteng banget ritual candle-nya. Oke, aku ngucapin selamat datang. Selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap aku dan channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Udah mau keluar aja kartunya. Sabar ya, Oke, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini energi general kolektif untuk banyak orang. Jadi kalian harus bijak. Kalau dirasa di awal-awal udah ada yang nggak resonate nih sama aku, ya udah berarti itu bukan untuk kamu, jangan diterusin ya, sayang kuotanya. Oke, buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Ya, konektornya antara kamu sama dia di sini ada Four of Swords. Ada pasrah, ada hubungan yang sudah melelahkan, mau tidak mau ya sudah, sama-sama melepas dulu. Atau karena salah satunya sudah melepas, yang satu mau gak mau, capek daripada diperjuangkan, nanti ujung-ujungnya begitu lagi. Untuk saat ini mungkin jeda dulu, rehat dulu sejenak, memilih untuk berpasrah kepada jalur langit atau jalur semesta. Itu dia. Oke, energi dia di sini ada demun, ada kesedihan, ada sesuatu yang sedikit mengganggu pikiran dia. Lagi banyak ngelamun, kalau aku lihat lagi banyak mengeluh juga sama diri sendiri, plus lagi banyak berdoa. Bagus sih energinya, energi healing ya. Jadi kayak malam-malam tuh dia mulai banyak mencerna apa yang terjadi dalam kehidupan dia, atau lagi mulai memaknai arti hidup dia sendiri itu apa sebenarnya gitu ya. Walaupun masih agak terombang-ambing sih kalau aku lihat ya. Kemudian ada judgment. Lagi ada takdir hidup yang harus dia jalanin atau karma hidup, karmik hidup yang harus dia lewatin terlebih dahulu ya. Jadi jalannya masih beberapa tahap lagi untuk bisa menemukan jati diri dia di sini. Jadi dia kayak mau nggak mau lah
termasuk mungkin kesedihannya atau masalah-masalahnya atau apapun yang mengganggu pikiran dia, itu sedikit banyak sebenarnya adalah uji coba atau buah karma lah dari apapun yang pernah dia lakukan, entah itu kepada kamu atau kepada siapapun juga. Lagi banyak memaknai hidup sih kalau aku lihat ya. Seven of Wands nih lagi ada perjuangan yang sedang ingin dia lakukan, ada gerak, ada langkah, ada planning ya, yang benar-benar mau tidak mau harus dia lakukan. Karena di sini kalau dia tidak lakukan itu, dia kayak merasa akan terkurung dalam satu zona yang gitu-gitu aja ya, tidak terlepas dari atau tidak terluput dari namanya masalah hidup. Dia ini lagi pengen terbebas tapi kayak nggak tahu caranya sih kalau aku lihat energinya. Mungkin bukan orang-orang yang belum pada tahap spiritual awakening, jadi duniawinya masih kuat sekali, sehingga kalau menyelesaikan sesuatu itu masih dilandaskan dengan yang namanya logika dan realita. Jadi kayak doa pun sekedar gitu aja gitu. Energi kalian di sini ada Guardian of Cup, ada energi kayak mencoba untuk bangkit, mencoba untuk move on, atau jangan-jangan udah ada yang mulai menjalin satu hubungan baru nih ya. Ada energi udah nggak mau ngambang lagi terus-terus di tengah, waktunya harus ke tepi. Waktunya harus bangkit. Oke, kemudian sini ada Echo Pentacle, lagi banyak sibuk dengan cuan, dengan pencapaian. Bahkan di sini ada keuntungan-keuntungan yang mungkin sudah banyak kalian raih terkait dengan masalah rezeki. Ini ada rezeki murni yang akan datang ke dalam diri kalian, rezeki manis. Rezeki murni itu artinya ada sesuatu yang memang sudah kalian lakukan berdasarkan effort yang kalian lakukan. Misalnya kalian kerja nih 1 bulan, berarti kalian dapat gaji, itu kan gaji murni gitu. Atau kalian dapat bonus dari hasil kerja. Jadi bukan yang mendapatkan sesuatu dari hasil yang enggak gitu. Ada kemurnian dari sisi finansial. Di sini kemudian ada Six of Cup, yang katanya mau move on, masih aja teringat sama orang masa lalu. Kadang-kadang masih muncul nih kerinduan atau kangen atau bermemori ria, atau masih mengenang lah seseorang yang mungkin di sana yang tadinya pingin move on tapi masih suka ketarik-tarik kayaknya. Oke, kita lihat situasi kalian seperti apa kemarin, past life kalian. Oke, di sini ada komitmen, proposal, marriage, higher level of commitment. Kemudian ada sneaky, ada karmic, ada underhand, deceit, lie, secret. Kemudian ada manifest. Kemudian ada leave, walk away, goodbye, don't look back. Kemudian di sini ada passion, desire, head, attraction, or chemistry. Bottom of the deck energi kalian ada third party. Ya, ada affair, ada cheating, workaholic, family issue. Artinya hubungan kalian memang ada situasi third party. Jadi telah tahu mengarah kemana third party ini. Apakah memang ada affair ya? Apakah memang hubungan kalian adalah hubungan affair? Sama-sama sudah punya pasangan atau salah satunya. Cheating, mungkin sama-sama murni. Single sama single tapi dia cheating on you. Di belakang kamu dia selingkuh mungkin. Atau mencari seleksi yang lain ya. Atau ada third party yang dengan workaholic, artinya sibuk dengan pekerjaan, dengan pencapaian. Ada juga third partinya melalui family issue, artinya mungkin terpengaruh dengan situasi hasutan-hasutan keluarga atau izin atau restu berkaitan dengan keluarga atau nama besar keluarga. Oke, komitmen di sini proposal marriage, higher level of commitment. Ada yang sudah merencanakan pernikahan, ada yang hubungannya memang sudah jauh perencanaannya tapi sepertinya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ini juga tentang third party, mungkin ada yang berdealing dengan situasi seseorang tersebut sudah memiliki komitmen atau kamunya juga bisa. Sneaky, ada karmic relationship, ada underhand, ada hubungan yang disembunyikan, ada deceit, ada kebohongan-kebohongan yang terjadi ya. Ada hubungan yang ditutupin tapi membelit, sulit untuk melepaskan. Padahal sudah sama-sama tahu bahwa ini hubungan harusnya tidak terjadi atau hubungan ini tidak boleh diteruskan. Kemudian ada manifest tentang law of attraction within reach, positive mindset. Masih tetap memiliki manifestasi yang besar terhadap koneksi ini.
Bahkan yang aku lihat beberapa masih ada yang memanifestasikan hal-hal yang kurang baik, maaf kata ya, nggak menyinggung perasaan salah satu di antara kalian. Mungkin ada yang memanifestasi bahwa supaya dia nanti dapat balasan begini begitu. Bahkan ada yang memanifestasi hubungannya sama dia mudah-mudahan berakhir biar dia balik lagi sama aku. Atau manifestasi lain yang membuat supaya hubungan kemelekatan ini tetap masih terjalin. Aku nggak tahu apakah ini masih terjadi atau ini adalah situasi masa lalu ketika kalian masih kesal-kesalnya ya. Kemudian ada leave, go, walk away, goodbye, don't look back. Ya, seseorang udah pergi meninggalkan kalian baik terang-terangan atau dengan cara mengghosting begitu saja. Kemudian ada passion, desire, head, attraction, chemistry. Hubungannya banyak masih dilandaskan dengan masalah gairah, seksualitas atau seksual energy. Chemistry-nya dilandaskan dengan ketertarikan secara fisik. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada King of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ace of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Energi Earth sign kuat sekali di slide pertama ini, ya. Yang aku lihat di sini ada loyalitas yang diberikan tapi pakai tanda petik. Loyalitas yang diberikan adalah tergantung apa yang kamu berikan kepada dia, ya. Jadi dia ini seseorang yang bisa memberikan sesuatu loyalitas, kasih sayang, perhatian-perhatian, tapi kamu juga harus memberikan sesuatu kepada dia. Apakah itu perhatian kamu juga, pengorbanan kamu, cinta tulus, unconditional love, atau bahkan materi sekalipun. Ya, jadi kalau kamu tidak memiliki kualitas atau klasifikasi dari salah satu tadi, artinya dia tidak tertarik sama kamu. Itu, ya. Jadi apapun yang dia berikan, dia harus mendapatkan kembali apa yang harusnya dia dapatkan dari kamu. Itu, ya. Dan di sini aku lihat banyak hubungan yang bisa dikatakan banyak azas manfaatnya nih, ya. Kamu mungkin menjadi sumber ATM dia atau sumber kontribusi. Ingat lagi ya, jangan merasa bahwa sumber kontribusi itu hanya masalah koin, ya. Kontribusi banyak, seks juga itu kontribusi terbesar dalam hubungan zaman saiki, ya. Jadi bisa jadi mungkin kalian tidak berdealing sama seseorang yang materialistis, tapi memanfaatkan dari fun yang namanya kesenangan belaka. Seperti itu. Jadi ada situasi kayak awal-awalnya nih hubungan ini kayak ada yang uji coba, uji ombak, yang ngetes nih kayaknya dicoba-coba bisa nggak ya, berhasil nggak ya, ternyata dicoba-coba kepancing nih, akhirnya lanjutlah tuh hubungan, ya, hubungan yang menggairahkan, hubungan yang benar-benar sama-sama ngerasa di awal ini hubungan ini benar-benar bukan toksik ya, hubungan ini benar-benar penuh dengan harapan, penuh dengan support, apapun lah yang sama-sama saling mengisi satu sama lain. Tapi pada akhirnya berjalannya hubungan ini yang aku lihat adalah toksik yang terjadi dalam hubungan kalian. Entah dianya yang toksik atau kamunya nih yang toksik. Kena juga kalian pokoknya kalau reading sama mami ya. Jadi aku nggak bela siapa-siapa di sini, bela kartu aku mah. Kemudian ada Death di sini. Ini hubungannya sering on off ya kalau aku lihat. Hubungannya juga ada kaitannya sama yang namanya magic. Jadi magic itu bukan berarti disantet, bukan dipelet. Magic itu banyak macam, bisa jadi mungkin terpikat sama dia karena dia punya pemanis, apapun bentuk pemanisnya. Ya, entah itu cuman gula-gula, lollipop, atau yang lain-lainnya. Itu ya. Nah, hubungan ini sering banget on off kalau aku lihat ya. Kamu selalu banget memberikan
apa ya, kelonggaran kepada diri dia, ya. Sekalipun dia melakukan kesalahan, sekalipun dia melakukan kecurangan, menurut kamu kenapa nggak dicoba lagi, kenapa nggak diberi peluang lagi? Namanya manusia pasti bisa berubah. Tapi sebenarnya nggak seperti itu konsepnya, karena kalian berdilling sama seseorang yang egonya lumayan, ya. Orang yang masih suka mencari pencapaian, center of point, pengen terkenal, pengen diagung-agungkan, pokoknya kamu deh gitu. Ya, itu yang membuat kamu akhirnya capek sendiri di sini, karena kamu harus ngeladenin dia atau nge-treatment dia super duper. Sementara dia mungkin men-treatment kamu paling cuma 70%, sementara kamu men-treatment dia bisa sampai di 200% kalimatnya. Seperti itu ya, jadi capek sendiri. Ini banyak yang narsistik nih, kalian berdilling sama seseorang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, ego sendiri, atau hal-hal lain yang menurut dia pokoknya itu buat aku aja. Itu ya. Kemudian di sini juga yang aku lihat, capek kan nunggu, ya. Itu dia. Kamu ngerasa sebenarnya hubungan ini mungkin seperti di ujung tanduk. Kamu ngerasa mungkin hubungan ini udah kayak di ujung tebing bahkan, ya. Salah melangkah dikit aja jatuh. Tapi tadi kembali ke manifest, ya. Karena kamu ngerasa bahwa dengan ketulusan yang kamu berikan, dengan perhatian-perhatian lembut, perhatian-perhatian yang itu adalah salah satu cara atau trik kamu supaya dia luluh sama kamu, pasti dia bakal berubah. Dari rumus A sampai rumus Z kamu lakukan, tapi dasar karakternya seseorang tidak akan mengubah apapun selama dia masih merasa dimanjakan atau masih merasa diberi angin oleh kamu. Itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya ada kapoknya dia, tapi karena melihat peluang yang kamu berikan selalu ada. Sekalipun misalnya dia udah sering selingkuh, dia sering cheating on you, tapi pas balik lagi kamu tetap terima walaupun ngoceh-ngoceh, ya udah, tetap aja sayang lagi. Akhirnya dia melakukan circle atau pola yang berulang-ulang sama terus-terusan seperti itu. Ya. Ini banyak yang hubungannya virtual juga atau LDR. LDR-nya sih aku nggak bisa mengklasifikasikan LDR menurut kalian itu apa. Kalau menurut aku, LDR itu adalah ketika kamu sudah menjalin satu hubungan, udah ketemu bertatap muka, tiba-tiba kalian memang harus kembali ke kota masing-masing. Itu hubungan sudah fix, sudah ada. Tapi kalau baru ketemu dari virtual tapi belum ketemu sama sekali, itu lebih kepada condongnya, kuatnya adalah hubungan virtual. Memang LDR berjarak, tapi itu gimana ya bisa menyatakan bahwa itu adalah hubungan? Karena sebenar-benarnya hubungan satu chemistry itu terjadi physical touching dulu, eye to eye dulu, ketemu bertatap muka, pegangan, pelukan mungkin atau gandengan, ya seminimal-minimal sesopan-sopannya masih bertatap muka, ya. Akhirnya mereka berpisah melanjutkan hubungan. Nah, itu baru terjadi yang namanya LDR. Tapi kalau masih dari sosial media, ketemunya dari chat-chat online aja, itu namanya hubungan virtual, ya. Jadi harus dibedakan. LDR itu sempat terjadi kontak fisik dulu. Ini juga kalau yang aku lihat di sini ya, kayak banyak sekali hal-hal yang kamu ajukan ke dia. Kita nikah yuk, kita gini yuk, kita gitu yuk. Tapi kayak dia masih kayak nimbang-nimbang. Ntar dulu ya, aku belum siap lah, alasannya inilah itulah, dengan berbagai macam alasan. Lebih kepada ketidaksiapan atau hambatan-hambatan yang ada di belakang dia, ya. Oke, di sini ada 4 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada Page of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Wow, ada yang nggak bisa melupakan kalian nih, walaupun berusaha keras. Kemudian ada Ten of Wands. Wow, Aries, Leo, Sagittarius lagi. Kemudian ada Two of Coins, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ace of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Slide 2 paling kuat, fire sign, ya. Bottom of the deck, energi kalian semua di sini ada Three of Wands, mempertimbangkan. Ada sesuatu yang ingin kalian lakukan tapi masih mikir-mikir sebenarnya, ya. Aku nggak tahu apakah kalian mau melakukan tadi manifestasi dengan berbagai cara, apapun versinya kalian tahu sendiri manifestasi. Cuman di sini kayak masih ada kayak ragu-ragu dalam melakukan manifestasi tersebut. Kayak pingin
contoh ya, coba telepati tapi kayak keyakinannya kurang. Emangnya telepati manjer. Ada yang pengen gini, emangnya mungkin bisa gini. Jadi kayak ada perbandingan antara spiritual atau hal-hal yang ingin kalian manifestasikan tadi dengan realita, kemungkinan-kemungkinan secara logika. Akhirnya di sini mandek, nggak matang-matang nih niat dan tujuan tadi. Harusnya bisa terbang manifestasinya tapi masih numplak di sini. Gitu deh kalimatnya ya. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan kalimat aku. Oke, ya, aku ngelihat di sini ada seseorang yang mulai mempertimbangkan pemikirannya sendiri. Ya, entah apa yang sudah dia lalui, entah apa yang sudah dia lewatin day by day-nya di sini. Cuman aku lihat kayak ada upaya dalam diri dia untuk mencoba lari dari satu pemikiran. Pemikiran ini lebih kemana? Lebih ke arah mengingat diri kamu. Artinya nih seseorang lagi galon. Galon itu adalah gagal move on. Dia mencoba untuk mengcompare antara kenyataan sama apa yang sudah terjadi, sama perasaan dia bahwa aku maju nggak ya, tapi enggak lah, ini kan hubungan sudah berakhir. Seperti itu. Tapi lagi-lagi kayak beratnya tuh seimbang gitu, antara masih memikirkan bahwa ini sudah terjadi, hidup harus move on, kita lanjutin kehidupan masing-masing, udah berakhir aja. Tapi kadang-kadang di satu sisi ya, akal sehatnya juga kembali menuju kepada yang namanya perasaan. Tapi aku masih suka loh, tapi aku masih sayang loh, tapi aku masih pengen stabil loh sama dia, aku masih pengen seperti dulu lagi. Nah akhirnya kayak terjadi yang namanya sedikit banyak ya konflik batin misalnya, antara pilihan-pilihan yang dia inginkan. Ya, kadang-kadang di satu sisi mungkin tanpa kalian sadarin ini orang sudah mendekat ke kalian. Bisa jadi mungkin sudah datang ke tempat kerja kalian, ke lingkungan kalian, atau ke depan rumah kalian, tapi balik lagi, putar arah lagi, atau sudah stalking kalian tapi akhirnya ngeblok lagi, nutup lagi. Jadi banyak tindakan-tindakan yang dia lakukan tapi akhirnya ditarik lagi, kayak gitu ya. Di sini dengan page of one saja, dia kayak ngerasa bahwa sebenarnya seharusnya hubungan ini tuh masih ada miracle gitu. Jadi kayak dia lagi mengharapkan satu keajaiban. Kalaupun misalnya dia ingin maju, misalnya dia ingin datang, bahkan misalnya dia ingin melupakan sekalipun, ini harus benar-benar terjadi dengan niat dia atau miracle tadi yang dia harapkan. Jadi kayak ada juga doa di dalam diri dia tuh, kalau memang aku harus tidak bersama lagi sama dia, maka tinggalkan, lepaskan, jangan menggantung gini. Tapi kalau memang misalnya pun dia jodoh aku, dia memang masih akan menjalin hubungan sama aku, bukakan jalan itu gitu ya. Ini ada tekonya si jin, kalau digosok-gosok keluar jin, kasih 3 permintaan. Artinya kayak gitu, dia mengharapkan miracle, sesuatu yang ya hampir kayak kamu, antara mungkin gak mungkin gitu. Jadi kalau pingin kembali ya dia berharap tuh kayak, kalaupun mau kembali tuh ya jangan ketahuan kalau itu dia pengen balik gitu. Jadi kayak mengalir aja deh kesannya. Trik lagi yang digunakan oleh dia ya. Ten of One nih, terbebani dengan pikiran-pikiran sendiri ya. Kadang pingin datang, kadang pingin pergi. Banyak hal yang dia pusingkan lebih kepada tentang sikap dan perasaan dia sama kamu. Bahkan di sini kayak dia mencoba melarikan diri dari permasalahan yang dia hadapin. Kemanapun dia pergi kayaknya tetap aja lirikannya ke masalah yang dia pikirkan, yaitu diri kamu atau masalah yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Jadi kemanapun dia pergi kayaknya kamu masih membayang-bayangin dia nih, masih menghantui dia. Jadi kayak dia nggak tahu harus melepaskan diri dari bayang-bayang kamu tuh caranya seperti apa itu ya. Di sini ada Two of Pentacles ya, masih mencoba juggling nih, juggling dengan keputusan, juggling dengan keinginan, dengan harapan yang dia pikirkan atau dia rasakan. Even di sini udah banyak stalking kalian nih. Sering ngintip-ngintip, lihat-lihat. Aku ngelihatnya kayak dia ngelihat banyak perubahan yang terjadi di dalam diri kamu. Ya ini yang sedikit banyak agak mengganggu ketegasan yang ingin dia lakukan di awal. Jadi kayak ngerasa mungkin kamu udah berubah, kok sekarang jadi berubah, nggak maulah, belum siap nih aku ninggalinnya gitu ya. Dan Ace of One ini kembali kepada emosional. Emosional itu bukan sekedar kemarahan ya, tapi sesuatu yang berkecamuk di dalam hati dan perasaan. Kadang-kadang di sini ada hasrat yang kayak, aduh udah deh datang aja deh, masa bodoh lah, mau dimarahin kayak mau diapain kayak terserah. Seperti itu. Tapi kembali lagi kalau ke Two of Pentacles atau Two of Coin ini, akhirnya dia mempertimbangkan lagi. Kesal sendiri, marah sendiri, gemes sendiri, tapi kepada dirinya sendiri. Nah ini untuk dirinya sendiri aja nih.
Itu ya, jadi kayak ini orang lagi dilema banget. Apa dong temanya? Dia kesulitan melepaskan bayanganmu, atau dia dilema melepaskan bayanganmu. Gitulah ya. Kita lihat yuk alasannya kenapa dia sulit melepaskan bayang-bayang dirimu. Oke, di sini ada death, ada 2 death ya. Death. Kemudian ada the lovers. Scorpio, Gemini. Kemudian ada 4 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada 5 of Swords. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada 4 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Ada 4 of Wands juga. Ya, kenapa dia sulit banget atau dilema banget untuk melepaskan bayang-bayang kamu? Karena dengan kartu death ini aku lihat kayak masih pingin memperbaiki atau minta diberikan kesempatan. Yuk tutup yuk circle yang lama, kita masuk ke circle yang baru, new beginning lagi, rebirth, reborn. Ya, karena di sini juga ada the lovers, artinya dia masih memiliki perasaan sama diri kamu. Masih sayang mungkin, atau masih ada ketertarikan lain yang dia rasakan. Makanya ya jelas dia nggak bisa melepaskan bayang-bayang kamu. Mungkin kemarin dia terlalu pede ketika dia meninggalkan kamu, sangat percaya diri bahwa oh ya nggak ada kamu juga aku masih bisa kok cari yang baru misalnya. Nggak ada kamu juga aku masih bisa melanjutkan kehidupan aku sendiri. Nggak ada kamu bisa gini bisa gitu dengan ambisi-ambisi dia, niat-niat dia, atau action-action lain yang dia lakukan. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Dengan 5 of Swords ini aku lihat akhirnya dia lelah sendiri dengan pencariannya, dengan pencapaiannya, atau dengan apapun yang dia lakukan ketika dia sudah meninggalkan kamu. Akhirnya membuat dia lelah dan pasrah di sini. Dalam pasrah inilah yang terjadi adalah the moon tadi, perenungan. Perenungan mengarah kemana, siapa sih yang lebih nyaman. Kayaknya hidupku lebih baik ketika bersama kamu deh. Kayaknya hidupku lebih tenang ketika bersama kamu deh. Seperti itu. So yang terjadi adalah kenapa dia sampai gak bisa melupakan bayang-bayangan kamu. Artinya dia konflik batin sendiri. Aku banyak melihat kayak dia belum siap sebenarnya di awal itu untuk melepaskan kamu. Jadi mungkin saat itu emosi sesaat atau ego sesaat yang benar-benar dia dia prioritasin dalam konflik terakhir kalian, tanpa memikirkan dulu ke depan ini benar-benar udah fix belum bakal ninggalin kamu. Yang terakhir ini apa benar-benar dia sudah yakin ingin meninggalkan kamu. Nyatanya dia belum siap sebenarnya untuk melepaskan diri kamu, ya, karena dia tahu ya dengan 4 of Wands ini, sorry ini Eight of Wands kok 4 sih, salah sebut ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini dengan Eight of Wands ini sebenarnya dia masih ingin terkoneksi sama kamu, masih ingin intens ya, masih ingin berkomunikasi atau menjalin hubungan secara konsisten sama kamu. Poinnya di the lovers sih ya. The lovers ini menggambarkan ya memang dia masih ada rasa sama kamu. Entah ini rasa sayang ataupun rasa cinta ataupun rasa-rasa yang lain lah yang pernah ketika kalian jalin bersama, sekalipun misalnya dia atau kamu sadar banget hubungan ini hubungan yang nggak bisa bersatu. Kan banyak tuh hubungan yang nggak bisa bersatu tapi pengen selaras gitu ya. Ya siapa tahu rasa-rasa mecin, ajinomotonya ada semua di situ komplit ya. Tinggal tambah bumbu yang lain. Jadi itu kenapa dia nggak bisa lepasin bayang-bayang kamu, ya memang masih punya perasaan yang kuat, ya masih punya keinginan untuk komunikasi, dan ada perasaan stuck yang dia lalui ketika dia tidak bersama kamu itu ya. Kita lihat ke depannya hubungan kamu sama dia seperti apa. Apakah ada tindakan atau seperti apa nih? Oke, di sini ada The Hermit, Virgo. Kemudian ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces.
Kemudian sini ada Nine of Cup. Kemudian ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Sun. Aku melihat banyak gambaran sebenarnya hubungan ini bakal balikan lagi, bakal baikan lagi, ya. Cuman di sini memang hubungan ini nantinya banyak hal yang harus tercerahkan. Dalam artian ketika kalian kembali bersama, di sini ada energi renewal atau union lagi, ya. Cuman kembalinya kalian, aku rasa dia nggak akan mau diintimidasi dengan tuntutan, atau kayak dia pengen hubungan ini jalan, hubungan ini kembali, tapi gitu aja dulu, ya. Jangan jangan ada tuntutan komitmen, atau jangan ada hal-hal yang lain yang sebenarnya mungkin masih berat untuk dia lakukan. Hubungan ini kedepannya penuh dengan pencerahan, bahkan penuh pembelajaran lagi, ya. Kalau yang aku lihat, mungkin ada satu momentum antara kamu sama dia sama-sama ikhlas bahwa bahwa satu hubungan itu mungkin akan selaras jika tidak memaksakan namanya keterikatan. Bisa aja hubungan terjalin, tapi kita tanpa harus menikah, tanpa harus ada kemelekatan tadi. Ada pendewasaan yang akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya. Kenapa? Karena kalian lebih mementingkan bahwa aku bersama dia dengan kondisi-kondisi tersebut nggak apa-apa. Itu, ya. Ini yang juga menggambarkan bahwa sekalipun hubungan ini sudah ada gambaran mungkin sulit bersatunya, tapi kayak kalian memilih untuk let it flow aja deh, mengalir aja deh ke depannya, walaupun mungkin akan masih bergelut dengan situasi third party, entah kamu dengan pasangan kamu atau dia dengan pasangan dia. Tapi kalian masih bisa menjalin hubungan bagaimana selaras tanpa adanya kecemburuan satu sama lain. Ya, aku lihat ke depannya di sini memang dia kuat banget, ingin nyaman lagi sama kamu, ingin berdamai lagi sama kamu, ingin masih melewati banyak hal yang pernah kalian lalui bersama. Plus di sini Ace of Pentacle nih, ada sesuatu yang ingin dia ucapkan, ingin dia sampaikan, bahkan mungkin permintaan maaf atau penyesalan-penyesalan lainnya yang dia pernah lakukan terhadap diri kamu. Ya, karena ada The Sun. Seseorang ini masih menginginkan kehangatan, masih menginginkan sesuatu yang pernah kamu berikan lagi kepada dia. Dan di sini kalau aku lihat ada new beginning sih. Banyak yang akan kembali bersama, tapi dalam konteks kalian sama-sama melepaskan. Artinya kenapa kok bersama tapi melepaskan? Yaitu tadi, melepaskan kemelekatan. Karena yang terlihat ada pendewasaan satu sama lain ketika kalian menjalin hubungan lagi. Bukan masalah ikatan yang kalian inginkan, tapi lebih kepada ya udah kita sama-sama aja, nggak apa-apa. Itu, ya. Oke, kita lihat lagi ya. Tujuan dia kalaupun ingin balik sama kamu apa? Karena di sini kuat banget nih energi pengen renewal lagi atau union lagi sama kamu. Jadi actionnya kalau aku lihat ya cepat atau lambat nanti prosesnya entah seperti apapun ini akan kembali lagi, baik entah dia yang memulai ataupun kamu yang memulainya, ya. Ada kode-kode yang nantinya akan kalian berikan. Ada Six of Wands, ya tujuannya pengen memenangkan hati kamu lagi, memenangkan menurut dia bahwa hubungan antara kamu sama dia itu adalah suatu perjuangan, pertarungan. Dan di sini dia ingin benar-benar bisa memenangkan hati dan perasaan kamu lagi. Ya tujuannya pengen balikan, ingin meraih hati kamu lagi, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Kemudian di sini ada Eight of Cup, nih dia ingin bertransformasi, ingin selaras lagi tujuannya, ingin tenang lagi, ingin damai lagi. Artinya mungkin dia di sana melalui hari-harinya tidak merasakan kedamaian tersebut. Sudah terjadi perbandingan di luar sana antara kamu dengan yang lain, ya. But ingat ya, ini semua terkait dengan yang namanya divine timing. Divine timing setiap orang itu nggak ada yang sama, beda-beda. Ada yang mungkin cepat, ada juga yang mungkin lambat, ya. Karena aku di sini tidak membacakan waktunya. Kemudian sini ada Ace of Wands, ada 2 Ace of Wands. Tujuannya memang pingin new beginning, pingin grow up, pengen bersama lagi, bertumbuh lagi. Bahkan ada yang sampai berpikiran pingin grow old, ya, menua bersama, entah ini pakai ikatan ataupun tanpa ikatan sekalipun. Oke, di sini ada Nine of Wands, dia pengen recovery, pengen melakukan yang namanya perbaikan hubungan, tuh tujuannya, ya. Pengen healing sama-sama,
pengen tobat sama-sama. Gimana tobat? Pengen recovery lah, katakan, memperbaiki hubungan lagi sama kamu ya. Kemudian di sini ada temperance, yang dia inginkan adalah kestabilan lagi, balancing lagi, Sagittarius di sini ya. Jadi kayak memang tujuannya adalah kali ini yang aku lihat bagus. Nggak semuanya, biasanya kan gambarannya kalau di readingan ada yang tujuannya pengen balik lagi tapi gara-gara duit nih. UUD ujung-ujungnya duit. Atau UUS ujung-ujungnya seks ya. Nah, di sini kalau yang aku lihat ini lebih kepada tentang memang ada kemurnian hati yang pengen dia lakukan. Tapi dalam artian, ingat ya, tetap ya ada kemurnian hati, tapi kalau tidak bisa memberikan suatu komitmen, ini tergantung kalian. Kalau memang menurut kalian posisi kalian single, kalian butuh komitmen, ya ini akan sulit. Kecuali kalau kalian mau memberikan jeda waktu, ya udah balik lagi nggak apa-apa. Coba deh 1 tahun, kalau dia nggak ada juga kata-kata untuk berkomitmen, maka direm ekspektasinya ya. Tapi kalau kalian yang sama-sama punya pasangan terus ingin menjalin hubungan tetap selaras, ya go on gitu. Karena aku juga nggak melarang kalian mau menjalin hubungan apapun bentuknya, gendernya di sini. Jadi kembali kepada kalian, masalah kepentingan atau misalnya, ya aku butuh dia karena dia bisa diajak ngobrol, teman bersandar, walaupun sudah sama-sama punya pasangan, ya lanjut. Tapi buat kalian yang single-single, kalian harus membuat satu jeda waktu. Karena kalau enggak kalian akan buang-buang waktu. Misalnya hubungannya penuh dengan kasih sayang tapi menggantung terus juga buat apa? Sampai kapan dia siap? Karena pada dasarnya seseorang ingin bersama, dia harus punya effort ya. Minimal berkomitmen. Ini untuk para single. Tapi kalau untuk yang situasinya third party pingin jalan terus, nggak ada salahnya. Karena aku lihat ada perubahan pendewasaan dalam pemikiran kalian satu sama lain. Oke, energi dia secara keseluruhan Wheel of Fortune tuh. Ya, masih pengen diberikan keberuntungan, yaitu kembali sama kalian. Ya, masih kayak circle-nya masih merasa belum putus sih sama kalian. Ada ikatan spiritual yang dia rasakan. Banyak stalking nih. Masih pengen diberikan satu kesempatan lagi. Bukan sekedar satu mungkin. Ya kalau satu kesempatan nggak apa-apa. Kalian artinya ngasih dia jeda waktu. Oke, sekali lagi. Tapi kalau berulang-ulang nanti jatuhnya kebiasaan lagi ya. Bukan kesempatan lagi. Kita cek zodiak ya. Oke, di sini ada Aries. Kemudian ada Leo. Ada Capricorn. Ada Gemini. Ada Pisces. Ada Virgo. Bottom of the deck-nya Sagittarius. Kita lihat inisial nama. Ada V, P, O, L, H, R, T, B, E, G, U, X, S. Oke, angka yang terkoneksi antara kamu sama dia di sini ada 11, 13, 4, 24, 21, 22, 29, 1, 9, 5. Bottom of the deck-nya 10. Ada triple 3 di sini. It mean artinya akan ada kestabilan lagi. Angka 2 itu melambangkan balancing ya. Oke, kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari. Sekarang kita ke halaman 155. Orang tuamu ingin melihatmu berdikari. Mungkin karena itu mereka melatihmu dengan tekanan keras, membanjirimu dengan keringat panas, juga mendorongmu tanpa harus merasa pantas. Mereka yakin dengan kemampuanmu, mereka percaya dengan mentalmu, dan mereka pasti menjadi orang terlembek, mengeluarkan air mata dingin, juga menjadi orang yang paling merasa dirinya tidak pantas ketika melihatmu pantas. Ada saatnya seorang lelaki tidak mempertahankan usahanya lagi jika sudah tidak dihargai. Lelaki memang lebih mengandalkan logikanya daripada berkutat dengan perasaan yang justru membuatnya semakin merasa salah. Tanpa memandang beberapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang telah dipertaruhkan, seorang lelaki lebih memilih mengakhiri sebab dia tahu bertahan dengan sesuatu yang sudah jelas mendapati kegagalan hanya memperpanjang kebodohan.
Itu dia ai aku readingan kita malam ini. Semoga bermanfaat dan ingat tetap bijaksana dalam menyikapi readingan aku. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.